لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat wajib 5 waktu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW untuk diikuti oleh umatnya. Pada saat Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril mengajari Nabi sebagaimana tata cara berwudu dan salat. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Ishaq dalam kitabnya Sirah Nabawi. Dia menceritakan untuk pertama kalinya salat diwajibkan kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril datang kepada Nabi yang ketika itu berada di atas gunung Mekah. Malaikat Jibril mengajari Nabi dengan memberikan isyarat kepada Rasulullah melalui tumitnya di lembah. Dari lembah itu memancarkan mata air. Kemudian malaikat Jibril memperlihatkan cara berwudu. Lalu Nabi berwudu seperti malaikat Jibril bersuci. Setelah itu, malaikat Jibril berdiri mengerjakan salat. Kemudian Rasulullah mengikuti salat seperti salatnya malaikat Jibril. Lalu, malaikat Jibril berpaling dari hadapan Nabi. Begitulah salat Nabi asalnya bermula. Kemudian Rasulullah pulang menemui istrinya Siti Khadijah dan memperlihatkan kepadanya cara bersuci untuk salat seperti diajarkan oleh malaikat Jibril. Khadijah pun berwudu seperti yang diajarkan. Selanjutnya, Rasulullah mengajarkan cara salat kepada istrinya. Ibnu Ishaq berkata, Utbah bin Muslim, mantan budak Bani Tamim, berkata kepadanya dari Nafi bin Zubair bin Mudhim. Nafi ini meriwayatkan banyak sekali hadis dari Ibnu Abbas. Dia menerangkan ketika sholat diwajibkan, Rasulullah didatangi malaikat Jibril dan sebagainya. Waktu-waktu sholat. Kemudian malaikat Jibril sholat dengan Nabi ketika matahari mulai condong ke barat. Lantas malaikat Jibril mengerjakan sholat asar dengan Nabi ketika bayangan benda sama persis dengan bendanya. Setelah itu, malaikat Jibril mengerjakan sholat maghrib dengan Nabi ketika matahari telah terbenam. Kemudian, malaikat Jibril mengerjakan sholat isya dengan Rasulullah ketika sinar merah matahari setelah terbenam telah hilang. Selanjutnya, malaikat Jibril mengerjakan sholat subuh dengan Rasulullah ketika fajar menyingsing. Esok paginya, malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi, lalu mengerjakan sholat duhur ketika bayangan persis seperti dirinya. Kemudian, malaikat Jibril mengerjakan sholat asar bersama Nabi saat bayangan seseorang 2 kali lebih panjang. Lantas, malaikat Jibril mengerjakan sholat maghrib bersamanya waktu matahari telah terbenam sama seperti kemarin. Seterusnya, malaikat Jibril mengerjakan sholat isya bersama Nabi setelah sepertiga malam pertama berlalu. Lalu, malaikat Jibril mengerjakan sholat subuh bersama Nabi ketika fajar belum menyingsing. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Rasulullah, waktu sholat adalah pertengahan di antara waktumu hari ini dengan sholatmu kemarin." Salat merupakan tata cara beribadah umat Islam yang telah bertahan lebih dari 1441 tahun. Salat yang kita laksanakan hari ini, seperti itulah Nabi SAW dulu salat pertama kalinya.
Begitulah juga sholat para nabi-nabi sebelum Islam. Hanya umat Islam yang tetap mempertahankan tata cara ibadah kepada Allah seperti asalnya. Ketahuan Abu Thalib. Kemudian Nabi mengajari sholat kepada Ali bin Abi Thalib. Jika waktu sholat tiba, Rasulullah pergi ke Sib atau jalan di antara dua bukit bersama Ali dengan diam-diam tanpa sepengetahuan dari Abu Thalib dan kaumnya. Keduanya mengerjakan sholat-sholat di Sib tersebut. Sore hari, keduanya pulang ke rumah. Itulah yang keduanya lakukan dalam jangka waktu tertentu. Hingga akhirnya Abu Thalib menemukan keduanya sedang sholat. Abu Thalib bertanya, "Keponakanku, agama apa yang engkau anut seperti yang kulihat tadi?" Rasulullah SAW menjawab, "Allah telah mengutusku sebagai Rasul kepada hamba-hambanya. Dan engkau, pamanku, adalah yang paling berhak aku nasihati dan aku ajak kepada petunjuknya. Engkau yang paling layak menjawab dakwahku dan menyokongku di dalamnya." Abu Thalib berkata, "Keponakanku, sungguh aku tidak dapat meninggalkan agama nenek moyangku dan apa yang biasa mereka kerjakan. Namun, demi Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menimpakan kejahatan kepadamu selagi aku masih hidup." Abu Thalib juga bertanya kepada Ali, "Wahai anakku, agama apa yang kamu anut?" Ali menjawab, "Ayah, aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku membenarkan apa yang dibawa, sholat bersamanya dan mengikutinya." Abu Thalib berkata, "Jika ia mengajarimu kepada kebaikan, maka ikutilah." Subhanallah, itulah awal dari perintah sholat 5 waktu diturunkannya kepada Nabi SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Dan malaikat Jibril juga menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur ayat per ayat, yakni selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Menurut riwayat, malaikat Jibril menampakkan wajahnya atau wujud aslinya kepada Rasulullah SAW sebanyak 2 kali, yaitu ketika Rasulullah di Gua Hira dan satunya ketika Rasulullah di Sidratul Muntaha, yaitu waktu perjalanan Isra dan Mi'raj. Dalam keterangan Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa malaikat Jibril memiliki 600 sayap, dan ketika satu sayapnya dikepakkan maka akan menutupi seluruh angkasa tersebut. Setelah Rasulullah SAW wafat, tugas malaikat Jibril tetap berlangsung. Salah satunya yaitu menemani orang-orang yang beriman ketika sakaratul maut. Lalu dari riwayat Imam Al-Baihaqi menyebutkan bahwa malaikat Jibril bertugas untuk memenuhi hajat orang-orang yang berdoa dan meniupkan roh pada setiap janin yang masih di dalam kandungan hingga akhir zaman atau hari kiamat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.